Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Juniati, NIM 28921500095, Prodi Manajemen kelas reguler plus. Hari ini saya akan membawakan materi untuk memenuhi ulangan tengah semester perilaku organisasi. Materi yang akan kami bahas yakni tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nah, yang pertama yakni ada nilai atau values. Nilai merupakan gambaran dialog yang selalu terjadi dalam diri kita yang menentukan apa yang penting dan apa yang tidak, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang benar dan apa yang salah. Nilai juga merupakan dasar terdalam, acuan dan motor penggerak dalam motivasi, sikap, dan tindakan. Nilai juga merupakan suatu tuntutan atau pedoman yang mendasari bagaimana seseorang atau sebuah organisasi berpikir, mengambil keputusan, bersikap, dan bertindak. Kemudian nilai juga dibagi berbagai macam. Yang pertama ya ini ada nilai terminal. Nilai terminal adalah keyakinan pribadi tentang tujuan atau sasaran seumur hidup. Sedangkan nilai instrumental merupakan keyakinan pribadi tentang mode yang diinginkan, perilaku atau cara berperilaku. Nilai-nilai ini tidak dapat dipalsukan, karena apa yang dipikirkan, dilakukan, dan disikapi akan terlihat dengan jelas, yang merupakan refleksi dari nilai-nilai yang dianut seseorang. Nilai-nilai yang dianut dan dijalankan oleh karyawan dalam organisasi inilah yang merupakan faktor penentu bagaimana organisasi tersebut secara kolektif memilih kualitas, kapasitas, dan kapabilitas dalam pembuatan keputusan, perilaku, dan tindakan organisasi. Pada dasarnya, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Nilai juga menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi, karena nilai mempengaruhi persepsi kita. Pemahaman bahwa nilai-nilai individu berbeda dengan sesuai generasinya penting untuk kita memikirkan bagaimana perilaku karyawan pada suatu organisasi. Kemudian ada nilai-nilai lintas budaya. Yang pertama ya ini ada jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan adalah dimensi budaya di mana orang-orang menerima distribusi kekuasaan yang tidak sama atau tidak setara dalam masyarakat. Dengan kata lain, ada penerimaan dalam kesenjangan kekuasaan di masyarakat. Selanjutnya ada individualisme versus kolektivisme. Adalah dimensi budaya yang mengacu pada area di mana orang-orang di suatu negara lebih memilih untuk bertindak secara individual daripada menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, yang ketiga ya ini ada maskulinitas versus feminitas. Adalah dimensi budaya yang mengacu pada ketingkatan di mana nilai kemaskulinan lebih diakui daripada nilai kefeminiman. Selanjutnya ada menghindari ketidakpastian. Dimensi budaya yang mengacu pada pilihan utama orang-orang di suatu negara yang situasinya terstruktur daripada yang tidak terstruktur. Dan yang terakhir ada orientasi jangka panjang versus orientasi jangka pendek. Adalah dimensi budaya yang mengacu pada nilai-nilai orang yang menitik beratkan pada masa depan, berkebalikan dengan nilai jangka pendek yang berfokus pada masa kini dan masa lalu. Selanjutnya ada nilai etis dan perilaku. Etika adalah suatu ilmu yang mengenai prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang menentukan apakah tindakan itu benar atau salah dan hasilnya baik atau buruk. Ada 4 prinsip-prinsip etis, yaitu yang pertama ada utilitarisme, yaitu prinsip moral yang menyatakan bahwa para pembuat keputusan harus mencari kebaikan yang paling besar untuk sejumlah orang paling banyak ketika memilih berbagai alternatif. Nah, yang kedua ya ini ada prinsip hak individu. Adalah prinsip moral yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hukum dan HAM-nya. Yang ketiga ada keadilan distributif. Keadilan distributif adalah prinsip moral yang menyatakan bahwa orang-orang yang sama harus diberi penghargaan atau beban yang sama juga. Dan ketidaksamaan harus dihargai berbeda sesuai dengan proporsi perbedaannya. Dan yang terakhir, yang keempat, ya ini ada prinsip kepedulian, adalah prinsip moral yang menyatakan kita harus memberi perhatian kepada orang-orang yang mempunyai hubungan khusus. Selanjutnya ada emosi dan sikap. Reaksi pertama yang dilakukan seseorang secara spontan disebut dengan emosi.
Sedangkan emosi yang dikeluarkan seseorang atas sesuatu hal dapat berupa sedih, marah, takut, tertawa, dan sebagainya. Reaksi kedua yang dikeluarkan oleh seseorang tidak secara spontan atau dengan perhitungan logika disebut dengan sikap. Sikap merupakan suatu reaksi melalui proses pemikiran yang penuh dengan pertimbangan. Sikap dapat berupa kesetujuan, penolakan, dukungan, dan sebagainya. Emosi dan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang tergabung dalam suatu organisasi secara spesifik akan mempengaruhi perilaku dan berdampak lebih lanjut pada kinerja yang bersangkutan serta organisasi tempat bernaung itu sendiri. Nah, kemudian ada emotion atau emosi. Emosi apabila ditinjau dari makna kata berasal dari bahasa Latin yang berarti gerakan tenaga. Kata ini sudah menjadi kata umum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ditujukan untuk mengungkapkan reaksi mental dan psikologis seseorang. Emosi juga dapat didefinisikan sebagai suatu perasaan yang kuat mengarah pada seseorang atau sesuatu. Dapat disimpulkan juga bahwa emosi merupakan reaksi mental dan psikologis yang terarah pada manusia, benda, atau peristiwa. Emosi tersebut sangat objektif dan bersifat spontan. Selanjutnya ada tipe emosi. Secara umum, emosi diklasifikasikan atas dua bagian utama, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif dapat berupa gembira, tenang, bahagia, ceria, berani, yakin, bersemangat, dan sebagainya. Sedangkan emosi positif dapat meningkatkan kesejahteraan diri dalam jangka masa panjang. Sedangkan emosi negatif memberi kesan terhadap karyawan seperti tekanan, perasaan, omelan, dan pencapaian diri yang rendah. Emosi negatif juga membawa tekanan kerja dan kepuasan kerja yang rendah. Selanjutnya ada attitude atau sikap. Sikap didefinisikan sebagai sekelompok keyakinan, penilaian perasaan dan perilaku terhadap suatu objek. Sikap dapat dikategorikan sebagai suatu pendapat yang cenderung stabil dan sepanjang waktu dan memperhatikan alasan logika. Ini ada komponen sikap. Menurut Marchand dan Van Glino mengemukakan bahwa sikap itu terdiri atas 3 komponen yang saling berkaitan erat. 3 komponen tersebut adalah yang pertama yaitu belief. Belief atau keyakinan adalah ketetapan persepsi terhadap suatu objek. Keyakinan terbangun dari pengalaman masa lampau dan pembelajaran. Yang kedua ada feeling atau perasaan. Perasaan merupakan perwujudan evaluasi positif atau negatif terhadap suatu objek. Nah, yang ketiga yaitu behavioral intention atau maksud perilaku. Maksud perilaku merupakan perwujudan motivasi yang digunakan secara khusus untuk merespon suatu objek. Nah, selanjutnya ada manajemen emosi dalam lingkungan kerja. Dalam lingkungan kerja, seorang karyawan perlu untuk mengelola emosinya, karena terkait dengan kebutuhan pekerjaannya dan pencapaian yang diinginkan oleh perusahaan. Beberapa perusahaan dalam perekrutan karyawan mempertimbangkan emotional intelligence sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. Emotional intelligence adalah sekumpulan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dalam menerima, memahami, dan mengatur emosi dalam dirinya dan terhadap orang lain. Emotional intelligence menjadi topik yang populer dalam pengelolaan emosi, termasuk pengelolaan emosi dalam dunia kerja. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan materi ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.